Memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Bapak Dr. Firman Arifin selaku moderator. Kepada Bapak Firman Arifin, waktu dan media saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Direktur beserta asdir-asdirnya, ya, Pak Tribudi, Pak Amang. Begitu juga kepada Bapak atau Cak ya, Cak BP ya, Cak Berti sebagai Ketua IKPS, dan tentunya pada pembicara ya berdua ya. Sekarang nanti kita coba diskusikan lebih jauh dengan tema yang sangat edan ini ya, kata Pak Direktur tadi ya, cara edan untuk membuka bisnis di tengah pandemi, lebih khususnya lagi gitu ya. Jadi bagaimana nanti alumni PEN yang memang sudah punya passion out of the box ya, di luar jalur atau bahkan dikombinasi dengan jalur keteknikannya akan menghasilkan sesuatu karya yang bisa jadi tidak terinspirasikan saat masih atau masuk bangku kuliah ya, tapi itu terjadi setelah lulus dan seterusnya. Nah, alangkah lebih baiknya nanti coba kita perdalam di dua pembicara ke depan ini. Saya sapa dulu kepada Cak Fatoni. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Cak ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi meskipun beliau berbisnis keranda gitu ya, tapi beliau punya visi lebih jauh lagi dengan visi kedepannya. Keranda itu adalah bisnis masa depannya lagi gitu ya. Bukan hanya sekedar masa depan di dunia, juga masa depan di akhirat ini ya. Sebelum saya kasihkan waktu untuk memaparkan bisnis nyeleneh dari wong Jawa gitu ya. Kita kopas sedikit tentang biodata beliau ini ya. Mohon dikoreksi Cak Fatoni jika ada yang kurang atau yang salah. Pak Fatoni, saat diposting di Facebook, apakah benar angkatannya Pak Iwan Sarif? SMA-nya satu angkatan sama Pak Iwan Sarif. Oh, benar berarti ya. Saya semalam ini Pak Fatoni angkatannya Mbak Irul. Ya. Kok sama Pak Iwan saya gitu. Oh, sempat ngilang berarti Pak Fatoni ini ya. Sempat kuliah di beberapa tempat gitu ya. Wah, iya. Jadi sebelum di PEN sudah nyicipin di tempat lain ya. Iya. Nah, masuk di PEN 91 nggih Mas ya, benar Mas ya. Oke, dari Gelagah Lamongan. Oke, putra dan putri sudah 4 ya, alhamdulillah Mas ya. Dan yang menarik ini dari 2 ini sudah Al-Hafidh ya, luar biasa ini ya. Ini nanti menjadi catatan sendiri nih, visi masa depannya ini kayaknya perlu dikorek ditermin tersendiri ini. Yang ketiga keempat juga ditarget Hafidh juga nggak Mas? Pengennya sih seperti itu. Wah, luar biasa. Mantap. Jadi anak beliau ada 4 ya. Bernama Asyauki, Baihaki, Azmi, dan yang terakhir ya, Putri gitu ya. Mungkin saking pengennya Putri gitu ya. Anak keempat namanya juga Putri ya. Amelia Putri. Oke, lanjut. Yang menarik lagi adalah selain biodata keluarganya, beliau juga punya pengalaman kerja sejak lulus dari PEN ya 94 di Sony Elektronik Indonesia, saat 2000 sampai 2004 tadi ya, 94 sampai 2000 ya, 2000 sampai 2004 di PT Raisi Eterna, dan 2004 sampai 2011 di
bisnis fotografi. Wah, ini menarik. Dari fotografi larinya ke keranda. Ini perlu di explore bener ini ya. Nggak tahu, mungkin kameranya itu saking jauhnya, telenya itu sampai meneropong masa depannya itu sampai tembus gitu ya, luar biasa ya. Dan dari 2004 sampai sekarang ya, beliau mendirikan perusahaan gitu ya, AJM ya singkatannya, PT AJM Asasi Jaya Madani ya. Dan cukup luar biasa omsetnya di tahun 2020 per 2020 kemarin itu 7,7. Demikian ya Cak Fatoni ya. Alhamdulillah. Monggo Cak Fatoni kalau punya PowerPoint atau bagaimana saya mau menjelaskan, kami beri waktu barang 15 atau maksimum 30 menit. Dipersilakan Mas. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua IKA PENS dan Bapak Direktur PENS dan sebagainya, dan satu persatu saya tidak bisa sebutkan di sini. Saya ingin memaparkan ada beberapa hal yang di sini. Tadi disebutkan bahwa saya sempat ada usaha di bidang yang lain, fotografi dari tahun 2004 ya, fotografi. Cuman 6 tahun di kala itu memang usahanya tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengarahkan. Jadi ya masih berkembang naik. Cuman skalanya masih skala mikro saja ya, masih skala mikro. Jadi termasuk usaha mikro karena omsetnya belum banyak ya. Nah, setelah pindah di keranda ini baru ada yang membimbing dan sebagainya sampai skalanya naik dari mikro ke kecil ke menengah. Belum ke besar. Kalau besar itu omsetnya di atas 50 M setahun. Jadi belum sampai ke situ, tapi menuju ke sana insyaallah. Mohon doanya. Amin. Baik, saya akan mulai ya. Saya tidak akan bercerita tentang yang sebelumnya, bisnis yang fotografi, karena itu umum dan itu belum ada yang bimbing. Jadi kita akan bergerak di yang setelah itu. Di tahun 2010-an itu kan masanya digital mulai masuk ya. Digital mulai masuk, fotografi saya ngelihat kok tergeser karena kondisi digital itu. Jadi Kodak udah mulai tutup, Fujifilm juga bangkrut, Konica apalagi duluan gitu ya. Saya ngelihat itu, wah perusahaan yang sebesar itu aja tutup, maka saya mulai mikir apa kira-kira usaha yang selanjutnya. Karena usaha itu memang kadang-kadang ada masanya, ada kondisi tertentu usaha itu naik, ada kondisi tertentu turun. Nah, masa naik turun ini memang berbeda-beda tiap usaha, tiap produk. Nah, 2011 saya coba untuk bermain di bidang aplikasi kali ya. Aplikasi. Waktu itu order pertama saya ada teman yang pesan insinerator ya. Dia nanya, bisa bikin insinerator? Bisa, saya bilang bisa. Habis ngomong bisa, terus pulang belajar itu. Apa sih insinerator, apa fungsinya, gimana? Kita pelajari, oh cuman gitu. Nggak tahu, deal, harganya cocok, kita bikin. Itu produk pertama ya, insinerator. Kita kerjakan di bengkel rumah, garasi rumah. Di rumah ada tanah sedikit gitu, kalau pas satu mobil, kita kerjain di situ karena belum punya tempat khusus. Dari garasi itu alhamdulillah jadi. Next berikutnya ada orderan lagi. Waktu itu bikin kotak spare part dari stainless gitu ya. Lumayan jumlahnya, saya hitung masuk ini. Sudah gitu. DP, saya buat kontrak ruko, sewa ruko. Kemudian dana operasional dari sebelumnya yang insinerator itu kan ada keuntungan, kita olah lagi pelan-pelan. Terus awal-awal kita mulai dari saya targetnya yang besar ya, nanti jadi workshop yang besar, tapi kan tetap kita cita-citanya besar, langkah kita harus tetap setapak ya, setapak, jangan langsung gede nanti bahaya. Kita mulai dari kerjain pagar,
teralis, kanopi yang seperti itulah, yang main besi-besi stainless gitu. Ya, perlahan-lahan mulai ada order. Kemudian tahun 2012 itu komplek masjid tempat saya tinggal itu pesan keranda jenazah. Dia pesan keranda jenazah. Nah, kita cari itu barangnya yang mirip di masjid yang komplek lain, kita minta izin ke amirnya untuk dipelajari, kita ukur, kita bikin juga. Kita bikin, sudah selesai, kita biarkan dulu di depan bengkel sengaja buat pajangan ya. Kita pancing di situ beberapa hari sambil kita foto-foto, karena sebelumnya kan ada background di usaha fotografi, kita foto yang bagus angle-nya. Itu pas hari apa itu kita anterin Kamis malam Jumat, kita anterin ke masjidnya, besoknya langsung dipakai. Sempat ngeri juga ini baru kita anterin malamnya, besoknya ada yang meninggal, dipakai juga, sempat dek gitu ya. Nah, ya udah itu, alam mungkin kebetulan atau Allah yang ngatur gitu ya. Kemudian kita masukkan dari foto-foto itu, kita masukkan waktu itu ada di internet itu Tuku Bagus ya. Kalau sekarang mungkin ganti OLX kali ya. Tuku Bagus, kita coba masukkan ke situ keranda ini. Kenapa? Kalau yang pagar, teralis dan sebagainya itu kan custom sekali ya. Ukurannya tertentu, modelnya tertentu. Saya ngelihat jangkauannya ini paling sekitar Jabodetabek, karena saya ada di Bekasi. Jabodetabek, di luar itu kita akan susah untuk bersaing dengan bengkel yang ada di sana. Katakanlah ke Bandung, misalkan transportasi kita berapa, nanti susah untuk bersaing. Sedang keranda ini kan bukan custom ya, udah satu model gitu, bikin aja masal gitu. Ini masal, kalau masal harganya pasti murah. Terus dari pelan-pelan masuk di Tuku Bagus itu ya seminggu, 2 minggu, sebulan itu dapat 1, 2, kadang 3, kadang 4 selama awal-awal itu. Ya alhamdulillah udah lumayan banget itu. Terus kira-kira hampir 1 tahun di Tuku Bagus, tahu-tahu di take down ya. Mungkin ada peraturan baru kalau iklan itu nggak boleh lama-lama. Gitu. Setiap kali bikin iklan lama hilang. Wah, problem kan? Karena sebelumnya kita di background Politeknik kan sudah biasa main komputer online dan sebagainya. Bikinlah website ya, bikin website sederhana. Nah dari situlah pelan-pelan ordernya itu naik, grafiknya itu naik terus pelan-pelan terus, tapi pelan-pelan tapi terus-terusan naik terus dari tahun ke tahun, tuh naiknya lumayan lah. Ya, rupanya ini bisa digarap juga, nah, bisa digarap. Dan saya ngelihat jarang ada orang yang serius garap ini, fokus gitu ya. Kebanyakan kan bengkel-bengkel yang ngerjain apa aja, masuk keranda, bukan fokus ya. Dari sini saya lihat, wah, bagaimana kalau kita bikin fokus saja. Ya, pelang bengkel kelasnya yang di depan logo itu kita ganti dengan bengkel keranda jenazah. Fokus ya. Kita fokus di sana supaya ordernya bisa dikerjain massal. Kalau massal kan nanti materialnya jadi murah, kos kerjanya juga tambah lama, tambah orang, tambah pintar, tambah cepat. Kasih murah. Itu kita fokus di situ sampai sekarang ya, masih dominan gitu ininya produknya sampai sekarang, meskipun ada produk lain tapi ini kira-kira 60% masih berperan untuk di bengkel. Cak suaranya ambles. Pak Todi suaranya hilang. Mikir kurang nemplek nang lambe. Oke, saya lebih dekat lagi. Gitu. Kemudian sampai bagus tadi ya. Nah, perlahan-lahan ini naik terus ya, naik terus dari karyawan tadinya cuma 1 orang. Mohon, Cak, Pak Todi, mic-nya kegeser atau gimana, Cak? Kecil suaranya, Cak. Nah, ini bater. Oh, tadi ada gangguan telepon ini pakai HP soalnya. Mohon maaf, saya nggak sempat bikin pakai ini karena udah lama. Nggak apa-apa, Cak. 3-4 tahun lah. Jadi mungkin perlu dirukiah. Nggak bisa bikin apa? Komputer nggak biasa. Nggak apa-apa, Cak. Kita setting dialog, nggak masalah. Oke, ya. Lanjut. Terus lanjut, Cak. Seperti suaranya kita jelas, serius Cak. sampai sekarang kita
rupanya kita paling serius di bidang ini gitu. Karena saya ngelihat di tempat lain nggak ada yang serius di bidang ini, Pak. Saya fokus di sini sampai membesar gitu ya. Kemudian kalau sudah membesar, akhirnya baru kita tambahin produk-produk yang lain. Nah, rupanya dari ini ya, dari keranda ini yang tadinya skalanya baru masih mikro gitu ya, omset di bawah 30 juta terus naik sampai sekarang sampai miliaran gitu. Sampai besar sekali. Kita karena fokus ya. Sampai sekarang pun kita mesti bersaing sampai kirim ke Papua, sampai ke Aceh pun kita bersaing sama orang sana bisa gitu ya. Karena kita massal. Sekali pengerjaan kita material kita bikin 100 unit. Kerjain terus gitu. Nah, karena sudah hafal jadi cepat dan murah gitu ya. Oke, skalanya sudah besar, kemudian omsetnya juga sudah lumayan ya, sudah ngelewatin posisi sekarang dia ada di posisi menengah. Mudah-mudahan mohon doanya biar beberapa tahun ke depan akan naik ke posisi besar ya. Lagi sambil mikir terus gimana caranya supaya besar. Amin, amin, amin. Dan rupanya saya baru ngeh ya, kalau ilmu dari politekniknya itu saya pakai di pemasarannya. Nah, itu dia. Artinya nggak dilupakan sama sekali, Pak ya. Ya. Nggak dilupakan sama sekali. Ada mata kuliah atau ada. Kita fokus di marketingnya, bukan di produknya ya. Kalau produknya aneh, aneh. Tapi saya pakai di ininya, di marketingnya. Karena background, karena biasa main komputer, main internet, main ini. Nah, disitulah kita pakai. Jadi tidak harus di produknya ya. Kalau kadang-kadang kita berpikir di produknya harus elektronik, atau rupanya enggak. Produknya apa saja, keranda aja bisa laku gitu ya. Asal mungkin teknik marketingnya yang kita manfaatkan keterampilan sebelumnya ya. Bekal-bekal itu. Kemudian dan tidak harus juga canggih gitu ya produknya. Boleh sih, canggih juga boleh. Tapi nggak harus juga harus canggih ya. Produk yang sepele tapi kita fokus di situ, cari marketnya, fokus di marketnya, insya Allah bisa. Ya, apa aja nggak harus yang canggih. Terus kita lanjutkan lagi cerita sedikitnya ya. Rupanya peluang jadi usaha ini untuk mereka yang pengen usaha, mungkin mahasiswa yang ada di sini yang pengen nanti usaha atau yang udah mau pensiun pengen usaha, nggak ada batasannya sih usia berapa harus usaha, tapi memang lebih mudah, lebih bagus karena tenaganya kuat. Tapi nggak juga siapa yang udah mau ini, kalau sudah mulai, kalau untuk mahasiswa ya kalau lulus masuk kerja, alangkah baiknya kalau memang kerjanya itu diniatin untuk belajar, itu sambil belajar gimana sih usaha itu, sehingga nanti bisa mandiri, bahkan bisa merekrut orang-orang buat usaha, buat kerja ke kita, itu jadi membuka lapangan. Jadi usaha itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, mindsetnya ya. Rupanya waktu saya kerja sama usaha itu beda banget mindsetnya. Satu, awal-awal dulu saat mulai keluar dari perusahaan terus bikin ini, itu rupanya harus banyak yang dirubah. Mindset kita harus besar dari awal. Kemudian, tapi langkahnya tetap harus kecil. Nanti kepleset kalau terlalu besar. Open mind-nya harus terbuka, disiplin untuk melaksanakan ini harus jalan terus gitu ya. Banyak yang masuk di dunia usaha ini kejebak di skala mikro atau kecil. Jadi susah untuk naik. Ini yang kenapa hal seperti itu terjadi? Banyak beberapa hal ya. Saya ada cerita dari teman-teman komunitas ini yang mungkin bisa menginspirasi ya. Menginspirasi kita ya tentang bagaimana sih usaha itu. Rupanya usaha itu bisa ditularkan gitu ya. Jadi ini ceritanya di daerah California itu ada ada suatu pantai yang banyak burung pelikan ya. Burung pelikan itu burung yang kayak mentok tapi ininya paruhnya punya kantong untuk bisa nyimpen ikan. Nah itu karena di situ banyak ikan, banyak nelayan, dibikin pabrik pengalengan ikan. Karena banyak pengalengan, ada pabrik di situ, banyak nelayan singgah. Pada saat nelayan nyampe, dipilah-pilah, ikan yang kecil-kecil mungkin dibuang-buang aja gitu ya. Sehingga burung-burung itu yang tadinya biasa nyari ikan di laut,
karena tinggal ngambil aja di jalanan gitu ya. Nah, kebiasaan itu bertahun-tahun membuat ikan itu keenakan gitu ya, badannya gemuk, enak gitu. Dan suatu saat karena kondisinya sudah tidak memungkinkan, mungkin ikannya sudah nggak banyak, secara ekonomis tidak memungkinkan untuk dibikin pabrik, akhirnya pabriknya tutup. Nah, pabriknya tutup, efeknya ini burung yang biasa ngambil ikan di jalan-jalan ini pelan-pelan dia nggak ngerti cara nyari ikan lagi, mungkin sudah ganti generasi gitu, jadi dia satu persatu mati gitu ya, sehingga lingkungan hidup ini bingung, ini gimana caranya mengatasi burung-burung kok lama-lama habis nanti kalau pada mati. Akhirnya ada satu cara, diambillah burung pelikan dari tempat yang lain, ditaruh di situ, gerombolan masuk gitu. Nah, burung-burung yang dari luar ini nyari makannya rupanya langsung nyebur ke laut nyari ikan. Ya, ngelihat ikan burung pelikan ini nyari ikan di laut, langsung lama-lama ikut juga ini. Yang burung pelikan yang biasa keenakan ini ikut juga nyebur ke laut cari ikan juga. Akhirnya nggak jadilah, nggak punah. Akhirnya mereka bisa tahan. Artinya apa? Kalau kita pengen jadi pengusaha, sebaiknya sih ya udah bergaul sama pengusaha-pengusaha yang lain, masuk di komunitasnya, nanti belajar dari situ. Ya. Nanti akan menular gitu ya. Nah, problemnya karena kita dari awal dicekokin, kalau orang tua saya dulu bilang sekolah sing pinter dan jadi karyawan nanti sing enak kerjanya. Ya. Umumnya kan seperti itu ya. Kecuali mungkin anak-anak saya sekarang udah beda. Nggak saya ajarin seperti itu. Sehingga susah untuk ketularan, kecuali orang tuanya pengusaha, biasanya gampang menular ke anaknya gitu ya. Mungkin ini sebagai ibrah ya Pak, bahwa untuk jadi pengusaha perlu pendampingan, perlu komunitas kalau pengen berkembang. Kalau nggak berkembang seperti saya 5 tahun awal di fotografi, nggak ada yang membimbing, ya udah. Begitu masuk di komunitas di tahun berikutnya, di periode berikutnya, cepat naik karena ada yang membimbing, ada komunitasnya, ikut ketularan gitu ya. Dan alhamdulillah. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang tanya jawab, tanya hal-hal yang lain, silakan. Oke, terima kasih Cak Fatoni, luar biasa. Sudah ada yang chat gitu ya. Dari peserta. Sekali lagi pesertanya itu memang kita fokuskan ke alumni dan kepada mahasiswa ya. Monggo teman-teman peserta ya langsung menyampaikan pertanyaannya ke Cak Fatoni. Bisa aktifkan unmute-nya dinonaktifkan, langsung menyampaikan. Baru kalau banyak nanti saya kontrol. Saya tanya, boleh saya tanya? Monggo, diperkenalkan dulu, Cak. Siapa, Cak? Saya Cecep Imut. Kak Cecep kah ini? Kameraku wis metu gambarku toh ya? Dereng. Wis. Kan Cecep itu ya. Wis metu. Gak ketok ta? Gambar iwak tok iki ini. Bagian mancing iki. Iya. Ini mau bertanya ayam sama seperti ayam dan telur. Ayam dan telur. Ini mau tanya sama Cak Fat iki yang sudah patut dicontoh. Cak Fat lama pertama Cak Fat itu mulai merintis sampai masuk kategori bisnis menengah sampai menuju ke besar tuh Cak Fat ya. Amin. Itu berapa lama? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, yang dilakukan Cak Fat itu Cak Fat mengetahui captive-nya dulu, marketnya dulu, baru memproduksi, atau Cak Fat memproduksi baru mencari market, itu yang kedua. Terus yang ketiga, triknya bagaimana supaya bisa mendongkrak pembeli sehingga
angkanya menjadi naik secara agresif. Gitu Cak Fat, pertanyaan saya Cak Fat. Matur Siap. nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi rupaku wis ketok ya Cak Fat. Ora, Oh, ya apa sih Rek? Wis dibuka lho padahal. gambar iwak tok iki. Monggo Cak Oke, Fat. monggo Cak Fat, nggak apa suaranya masuk ini Cak Fat. Langsung ya. Oke. Yang pertama tentang bagaimana merintis menuju besar itu butuh waktu berapa lama kira-kira? Kalau saya, mungkin tiap orang beda-beda ya. Dari skala mikro sampai ke menengah itu beda-beda. Beda tergantung biasanya pengalaman yang kalau biasanya yang pertama lama, kalau bikin bisnis lagi biasanya lebih cepat, umumnya seperti itu. Kalau saya ini pertama, saya butuh waktu kira-kira ada 5 tahun itu baru masuk di 5 tahun dari start itu masuk di level baru mau masuk ke menengah, gitu ya. Nah, sekarang menengah ke tinggi berapa tahun itu nggak ada standarnya. Ada yang saya punya teman di Jogja itu perusahaan pertama dia butuh waktu kurang lebih 3 tahun. Itu masuk langsung besar. Dari mikro ke besar. Jadi cepat banget. Begitu perusahaan kedua cukup 1,5 tahun. Perusahaan ketiga cukup 1 tahun. Itu beda-beda. Ya mungkin saya segitu aja mungkin ininya, kemampuannya. Kalau dia pinter banget jadi lebih cepat. Tidak ada standarnya. Ya. Satu, tidak ada standarnya. Asal kita mau belajar terus, insya Allah lebih cepat biasanya gitu. Karena yang awal sebelum bisnis di bidang ini saya nggak belajar, jadi nggak nyampe itu di mikro sampai 5 tahun 6 tahun mikro terus. Sedangkan di ini di bisnis yang kedua karena ada membimbing itu rada cepat. Jadi satu tidak ada standarnya. Yang kedua, aku mau ya lali aku catat ya. Sampean wis ora pasare apa sampean golek pasar sih? Jadi gini, satu memang ada dua, kebanyakan orang itu dari produk baru cari market. Kebanyakan ya, secara umum seperti itu. Saya punya produk baru cari marketnya. Ada yang market dulu baru kita cari produknya. Ada dua aliran. Kalau orang-orang pertama kali biasanya kebanyakan dari produk dulu. Seperti saya ketemu produk. Ada orang nyari produk baru, apa itu keranda. Baru saya mikir, ini pasarnya kemana ya gitu ya. Akhirnya ketemu, nyari-nyari. Oh, selama ini yang beli kebanyakan di seluruh Indonesia ini kebanyakan adalah pengurus masjid. Nah, kalau di Jawa Timur mungkin ada sinoman atau perkumpulan matian ya di Jawa Timur. Betul. Nah, tapi kalau untuk wilayah lain, Jawa Barat, Jawa Tengah dan hampir seluruh Indonesia kecuali Jawa Timur itu pengurus masjid yang beli. Satu. Jadi ketemu ini di mana? Pengurus masjid ini ngumpulnya di mana? Kita masuk aja di komunitasnya. Kalau di FB ada komunitas masjid apa, kita masuk. Di Instagram komunitas apa, kita masuk. Gitu ya. Baru kita tawarkan. Ketemu, jadi dari produk, ketemu komunitasnya, kebiasaan dia ada di mana, kita masuk. Kalau saya. Boleh juga sih, karena saya ingin garap mak-mak muda misalkan. Mama muda itu biasanya punya anak kecil bikin produk buat bayi. Ada yang seperti itu. Bikin mak bikin sukanya mau kena bisa kena atau fashion. Ada yang seperti itu. Tapi saya karena ini awalnya ketemu produk dulu, ada yang pinjam, ada yang pesen, ya dari produk kita cari. Rupanya masjid di Indonesia ini ada yang tahu jumlahnya? Kira-kira yang tercatat ada 800 juta lebih. 800.000 lebih. Ini kan market yang besar gitu ya. Cuman memang bertahap. Pengalaman saya bertahap. Dari kota dulu banyak kan kota yang pesen. Kota sudah hampir kayak di Jakarta ini sudah hampir semua Jakarta itu punya keranda, baru berpikir keluar. Sekarang kebanyakan order saya itu 50% lebih dari luar Jakarta. Daerah-daerah di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, NTB, Bima dan sebagainya. Itu sekarang bergeser. Kalau awal-awal saya merintis itu daerah-daerah itu belum waktunya. Banyakan di Jabodetabek, kota-kota besar, sama Surabaya, sama Semarang, gede-gede gitu ya. Nah, sekarang udah mulai geser ke daerah-daerah kecil, ke daerah Pati, ke Lamongan, ke Sidoarjo, udah banyak banget itu. Cari aja masjid yang ada kerandanya, lihat labelnya dari saya itu daerah Sidoarjo. Itu. Yang ketiga, apa mau ya? Golpen lupa Yang saya. ketiga, Cak, bagaimana naikkan potensi
secara keseluruhan itu. Ya. Kayak malah meningkatkan itu loh penjualannya Cak Fat sampai Ya. agresif gitu loh sampai sekarang ini. Jadi triknya bagaimana triknya? betul, makasih. Setelah kita tahu market kita di mana, satu, membesarnya itu terutama setelah bukan saya, anak saya yang ngelola itu bikin tim marketing. Bikin tim marketingnya digarap bareng-bareng, masuk ke dunia online lah, ada di marketplace, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di mana semua, masuk semua, Instagram juga masuk, garap bareng-bareng, nah itu akhirnya semua orang tahu, penjualan juga naik gitu ya, satu. Kemudian kita bikin juga produk-produk turunan. Selain keranda kan ada pemandian jenazah, ada kereta. Saya punya balai buat persemayaman. Terus saya bikin lagi tenda buat mandiin jenazah, tenda kecil khusus buat mandiin jenazah. Jadi itu memperluas marketnya sama, tapi produknya kita tambahin sedikit. Jadi nambah gitu ya. Jadi pendapatan kita nambah gara-gara kita. Nah kalau ada yang teman kita yang bisnis rengginang, mungkin rasanya kita bikin macam-macam rasa. Orang pasti macam-macam kan mintanya, nanti akan naik otomatis ya. Itu salah satu teknik seri marketingnya, kita garap serius, kita kerjain semua, jangan sendirian. Kalau bisnisnya pengen omset miliaran kok dikerjain sendirian ya kapan capeknya kan gitu ya. Nah, itu dia. Rame-rame. Kolaborasi ya. Iya, reseller kita rekrut orang luar. Ya. Internal kita bikin marketing. Itu. Ya. Itu Pak Cecep ya. Ya, makanya berjamaah itu kenapa lebih banyak pahalanya gitu ya Pak ya. Lebih banyak pahalanya, hasilnya juga. Iya betul. Berarti peran media pemasaran digital channel itu pengaruhnya juga besar sekali ya Cak Fat. Saya 99% penjualan via itu. Wow. Oke. Bukan dari 99 ya? Ya, dari awal ya. Iya. Dulu kan tahun 2012-13 kan belum main website, saya udah main website duluan, masuk langsung di halaman 1 langsung sampai sekarang. Oke. Dan itu didapatkan di kampus ya kemarin. Oke, Cak Fat, luar biasa. Cak Cep, matur nuwun nggih. Sama-sama. Pertanyaannya.